Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini berjumpa kembali dengan Oilmon. Tapi Oilmon nggak sendirian. Ada Tika Chan. Ya, habis ini kita kenalan ya. Sekalian kita mau belajar tentang konseling sebaya. Halo Kak Tika Chan. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Oh, bagaimana kabar teman semua? Semoga baik ya. Kak Tika Chan, boleh dong berbagi konseling sebaya itu apa sih? Boleh dong Kak Olmon. Konseling sebaya itu konseling yang dilakukan antara konselor ahli dan konseli, tapi menggunakan perantara teman sebaya dari para konseli. Nah, konselor sebaya itu bukan konselor profesional ya, atau konselor ahli, tapi mereka ini adalah para siswa yang memberikan bantuan kepada siswa lain di bawah bimbingan konselor ahli. Nah, tapi kehadiran konselor sebaya ini bukan untuk menggantikan peran dari konselor ahli. Gitu teman-teman. Begitu Kak Elmon. Oh, menarik ya. Kenapa ya Kak konseling sebaya ini penting? Maksudnya gimana sih Kak? Iya, kenapa konseling sebaya itu penting? Karena konseling sebaya itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan kalian kan lebih percaya ya kalau cerita sama sahabat kan daripada ke orang lain yang belum dikenal. Selain itu, konseling sebaya itu juga murah atau gratis. Jadi tinggal kasih jajan aja ke temanmu. Wow, kasih jajan. Mau juga nih Kak. Terus bisa di semua umur? Apa khusus umur tertentu aja? Kalau konseling sebaya itu sesuai sama judulnya ya teman-teman. Konseling sebaya itu bisa dilakukan di semua umur. Namun umurnya itu nggak boleh beda jauh dari kamu. Jadi pastiin rentang usianya sama atau paling nggak beda jauh lah ya. Terus yang jadi penting itu juga latar belakang dan lingkungan kalian juga sama. Oh, menarik ya. Jadi latar belakang sama. Jadi kalau anak SMP sama teman SMP, SMA, SMA, mahasiswa, pekerja. Wah, bagus. Apa sih Kak yang penting dari konseling sebaya ini? Maksudnya gini, ntar kan kalau ketahuan stres, terus dibocorin sama yang lain tahu kalau aku lagi stres, gimana ya Kak? Oh, tenang-tenang Kak Elmon. Karena di konseling sebaya ini kerahasiaannya pasti terjamin. Soalnya kan dari konselor dan konselinya itu nanti akan ada inform consent dan mereka juga diatur dari kode etik untuk menjaga identitas konseli supaya nggak boleh bocor-bocor. Terus yang kedua itu sebagai konselor sebaya, mereka juga harus menghormati keyakinan-keyakinan, harapan, dan hak-hak konseli. Yang ketiga, sebagai konselor sebaya juga nggak boleh judgement atau penilaian sepihak. Jadi nggak boleh menghakimi dan membuat prasangka ya teman-teman. Yang keempat, konselor sebaya itu juga harus memberikan informasi kepada konseling teman sebaya yang merupakan bagian dari konseling. Sedangkan kalau memberi nasihat itu nggak termasuk di dalamnya ya. Kalau cuman kayak kasih nasihat-nasihat atau kasih arahan aja, berarti itu bukan termasuk dalam konseling sebaya teman-teman. Itu bebas untuk membuat pilihan. Jadi pilihannya tuh apa sih? Jadi termasuk kapan ia harus mengakhiri sesi dan kapan dia bisa memulai sesinya. Selain itu, kegiatan konseling itu didasarkan atas kesetaraan atau equality. Itu maksudnya gimana ya? Itu maksudnya adalah karena sifatnya spontan dan informal, jadi interaksi antara teman sebaya yang dibangun atas dasar kesetaraan tanpa prosedur yang jelas ataupun struktur yang kaku. Jadi, ketika konseling membutuhkan dukungan yang tidak dipenuhi dalam konseling sebaya karena keterbatasan ilmu ataupun keterbatasan konselornya sendiri, konselor sebaya dapat
dialih tangankan ke konselor ahli atau lembaga atau organisasi yang lebih tepat. Lalu yang terakhir, karena sifatnya terbuka, jadi kapanpun konseling membutuhkan informasi yang jelas tentang konseling sebaya, ataupun tujuannya, prosesnya, dan teknik yang digunakan dalam konseling tersebut, itu juga dapat diketahui dengan segera. Menarik ya. Jadi nggak ragu bocor-bocor lagi, nggak ragu diceritain ke yang lain, karena ada tahapannya itu tadi ya. Boleh, boleh. Terus, anu Kak, apa ya yang boleh diceritain dalam sesi konseling sebaya? Mungkin ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Jadi Kak Elmon, ada nih beberapa level yang bisa dilakukan untuk konseling sebaya. Yang pertama itu ada level ringan, yaitu seperti masalah relasi sosial, masalah akademik, masalah percintaan, masalah perubahan fisik atau penampilan, dan kebutuhan keuangan. Lalu ada level yang sedang. Nah, level sedang ini itu bisa dilakukan oleh konselor sebaya sendiri atau ketika mereka merasa tidak mampu, mereka bisa mengkomunikasikannya kepada konselor ahli. Itu biasanya itu adalah masalah-masalah dengan orang tua atau keluarga, masalah dengan figur yang lebih tua, atau contohnya dengan senior atau guru. Lalu ada masalah dengan sekolah, perilaku memberontak sehingga sering membuat konflik dengan lingkungan, lalu pemilihan pekerjaan atau kesempatan belajar selanjutnya. Contohnya nih, aku mau jurusan yang ini di kuliah atau aku mau jurusan ini di sekolah, seperti itu. Lalu ada agama dan akhlak. Yang terakhir ada level berat. Level berat itu seperti apa? Nah, level berat itu termasuk dalam pencurian, perundungan, masalah emosi, masalah suasana perasaan yang bisa mempengaruhi fungsi sosial dan akademik. Selain itu, ada penyalahgunaan nafsa, perilaku seks, dan masalah kesehatan. Nah, untuk di level berat ini, konselingkan kepada konselor ahli. Seperti itu, Kak Elmon. Oh, jadi masalahnya banyak ya teman-teman. Ada yang mulai dari tingkat ringan, sedang, sampai berat. Apa teman-teman sudah mencatat? Ayo coba kita ulang. Nah, nanti mulai dipelajari lagi ya, bagaimana cara melakukan konseling sebaya, karena bermanfaat untuk diri sendiri, teman, dan lingkungan untuk terus membentuk lingkungan yang sehat jiwa. Terima kasih Kak Tika Chan untuk waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Terima kasih Kak Elmon atas kesempatannya. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami, Wilmon dan Pika-chan. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.